Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Pada tahun 1857 ditemukan sebuah prasasti yang terukir pada dinding plester di daerah dekat Bukit Palatine di Roma. Dan ukiran itu diberikan nama Alexamenos Gravito. Pada prasasti itu Bapak Ibu Saudara terukir sosok seperti manusia yang terikat pada salib, tapi pribadi itu bukan berkepala manusia, tapi berkepala keledai, Bapak Ibu Saudara. Dan digambarkan dekat daripada pribadi yang tersalib itu ada seorang yang berdiri, kemudian tangannya seperti teracung begitu, menunjukkan sepertinya ada sikap pemujaan, penyembahan kepada pribadi yang sedang tersalib itu. Dan di bawah lukisan itu ada sebuah enkripsi dalam coretan-coretan yang bertuliskan Alexamenos sedang menyembah Tuhannya. Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah prasasti yang oleh sebagian besar sarjana menggambarkan, mereka percaya bahwa ini menggambarkan bagaimana orang-orang zaman itu yang diperkirakan penanggalannya adalah awal abad yang ketiga sedang mengejek kekristenan. Secara khusus orang yang bernama Alexamenos ini yang menyembah Tuhannya, dan digambarkannya Tuhannya itu sedang tersalib, dan bahkan digambarkan kepalanya adalah kepala keledai. Ini adalah sebuah bentuk penghujatan yang kalau hari ini kita nilai Bapak Ibu Saudara itu penghujatan yang luar biasa terhadap kekristenan. Kita tidak bisa menoleransi atau bisa dibawakan sampai kepada ranah hukum untuk zaman sekarang. Tapi pada masa itu Bapak Ibu Saudara, tindakan yang seperti itu sepertinya sudah wajar dan lumrah dilakukan oleh orang-orang yang sedang mempersekusi, mencoba untuk menghimpit dan menganiaya orang-orang Kristen. Karena mereka menganggap bahwa itu adalah satu tindakan yang bodoh, satu tindakan yang tidak masuk akal. Kenapa orang-orang Kristen ini menyembah pribadi yang mati tersalib? Bapak Ibu Saudara, saya percaya sampai hari ini pun tidak ada seorang pun yang mau menjadikan orang yang pernah mati karena hukuman mati yang diberikan oleh negara, kemudian para pengikutnya yang pernah mengidolakan dia semasa hidupnya, kemudian mau menyembah orang ini yang padahal mati karena hukuman kapital, ya, hukuman negara yang menentukan dia mati. Saya pikir tidak ada, karena itu ada sebuah kekonyolan. Terkecuali, ada pengecualian dalam hal ini, kalau pribadi itu Bapak Ibu Saudara, semasa hidupnya pernah mengklaim diri Tuhan, dan klaim itu dibuktikan dengan cara dia bangkit daripada kematian dan menampakkan diri pada banyak orang, secara khusus pada banyak pengikutnya. Sehingga para pengikutnya ini tidak bisa tidak pada akhirnya memberikan penyembahan keseluruhan hidupnya, fokus untuk mempermuliakan pribadi yang mati dengan sedemikian mengenaskan ini. Tapi bukan karena kematian yang mengenaskan itu, tapi karena dia bangkit. Dia menunjukkan bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus pasal yang pertama ayat 22, 23 dan 24 mengatakan, Paulus menuliskan hal ini. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Bapak Saudara, sampai hari ini, kepercayaan kita, penyembahan kita terhadap pribadi Yesus Kristus yang mati tersalib, tapi namun kita percaya dia bangkit dari kematian, kita memujanya, kita menyembahnya. Dan sampai hari ini masih saja ada orang-orang yang membuli kita, Bapak Ibu Saudara, yang menganggap bahwa apa yang kita percaya ini adalah sebuah kekonyolan, sebuah kebodohan. Masa Tuhan, masa manusia kok dipertuhankan? Masa Tuhan kok bisa mati di atas kayu salib? Itu pertanyaan-pertanyaan mereka yang mencoba menganggap kepercayaan kita bodoh. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang terpanggil, kita mempercayai bahwa memang ini adalah satu berita yang bodoh bagi orang-orang yang tidak mengenal siapa Yesus Kristus itu. Tapi bagi kita percaya
bahwa Yesus memang pernah mati di atas kayu salib. Tapi itu bukan sesuatu yang memalukan. Karena justru itu satu-satunya jalan supaya murka Allah itu diselesaikan. Dan kita mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa kita. Mari Bapak Ibu Saudara memasuki minggu pertama Prapaskah ini. Kita kembali meyakinkan akan diri kita bahwa berita Injil ini, Kristus itu adalah kekuatan dan hikmat daripada Allah. Kiranya kita menyongsong peringatan Jumat Agung dan perayaan Paskah dengan pemahaman yang kokoh di dalam Injil Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.